semuanya, selamat datang kembali di channel Jason Wilbert. Senang sekali bisa bertemu kalian lagi. Kali ini, kita akan memulai sebuah perjalanan luar biasa. Sebuah petualangan untuk menjelajahi salah satu misteri terbesar di alam semesta. Pernahkah kalian menatap langit malam yang cerah, melihat ribuan titik cahaya, dan bertanya-tanya, sebenarnya apa itu semua? Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan itu dengan membahas apa itu galaksi, bagaimana sejarah penemuannya, dan dari mana asal-usulnya. Jadi, siapkan diri kalian, karena kita akan terbang melintasi ruang dan waktu. Sebelum kita melompat ke mesin waktu kita, mari kita mulai dari dasar. Apa sih galaksi itu? Secara sederhana, galaksi adalah sebuah sistem raksasa yang terikat oleh gravitasi. Terdiri dari miliaran hingga triliunan bintang, debu, gas, materi gelap, dan tentu saja sistem tata surya seperti milik kita. Bayangkan sebuah kotak kosmik yang sangat besar, di mana bintang-bintang adalah gedungnya, dan planet-planet adalah penghuninya. Galaksi kita sendiri, yang kita sebut Bima Sakti atau Milky Way, hanyalah satu dari ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan galaksi lain di alam semesta yang bisa diamati. Ukurannya benar-benar di luar imajinasi kita. Sekarang, mari kita putar waktu kembali. Jauh sebelum kita tahu apa itu galaksi, nenek moyang kita sudah mengamati pita cahaya misterius yang membentang di langit malam. Orang Yunani kuno menyebutnya galaksia Skyclops atau lingkaran susu, yang menjadi asal mula nama Milky Way. Mereka percaya itu adalah susu Dewi Hera yang tumpah di langit. Selama ribuan tahun, pita cahaya ini tetap menjadi sebuah mitos dan misteri. Orang-orang mengira semua bintang di langit adalah bagian dari satu kesatuan besar, tanpa tahu bahwa kita sebenarnya berada di dalam sebuah piringan kosmik raksasa. Lompatan besar dalam pemahaman kita terjadi pada abad ke-17. Berkat seorang jenius bernama Galileo Galilei. Ketika Galileo mengarahkan teleskop pertamanya ke Bima Sakti, dia terkejut pita cahaya yang tampak kabur dengan mata telanjang itu ternyata terdiri dari jutaan bintang individual yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah penemuan yang revolusioner. Untuk pertama kalinya kita menyadari bahwa Bima Sakti jauh lebih besar dan lebih kompleks dari yang pernah dibayangkan. Namun, pada saat itu, kita masih percaya bahwa Bima Sakti adalah keseluruhan alam semesta. Semua yang ada di dalam galaksi kita. Debat besar baru benar-benar dimulai pada awal abad ke-20. Para astronom mengamati objek-objek kabur di langit yang mereka sebut nebula spiral. Sebagian astronom, Seperti Harlow Shapley, berargumen bahwa nebula-nebula ini hanyalah awan gas di dalam Bima Sakti. Namun, astronom lain seperti Heber Curtis punya ide yang lebih radikal. dia percaya bahwa nebula-nebula ini adalah alam semesta pulau atau island universes, galaksi-galaksi lain yang terpisah dan sangat jauh sama besarnya dengan Bima Sakti kita. Bayangkan betapa beraninya ide ini pada saat itu. Dari keyakinan bahwa kita adalah pusat segalanya, menjadi gagasan bahwa kita hanyalah satu pulau di lautan kosmik yang tak terbatas. Momen penentu datang pada tahun 1920-an. Berkat kerja keras seorang pahlawan astronomi, Edwin Hubble, menggunakan teleskop Hooker yang saat itu merupakan teleskop terbesar di dunia. Hubble mengamati nebula Andromeda. Dia berhasil mengidentifikasi jenis bintang khusus yang disebut Kephi variable, yang kecerahannya bisa digunakan untuk mengukur jarak. Perhitungannya mengejutkan seluruh dunia ilmiah. Hubble membuktikan bahwa Andromeda berada jutaan tahun cahaya jauhnya, jauh di luar batas Bima Sakti. Ini adalah bukti definitif bahwa nebula spiral itu memang galaksi lain. Alam semesta tiba-tiba menjadi jauh lebih besar. Sejarah astronomi dan pemahaman kita tentang tempat kita di kosmos berubah selamanya. Tidak berhenti di situ.
Penemuan Hubble yang paling fenomenal adalah ketika dia menyadari bahwa hampir semua galaksi bergerak menjauh dari kita. Dan semakin jauh galaksi itu, semakin cepat ia bergerak menjauh. Ini dikenal sebagai hukum Hubble. Implikasinya luar biasa. Alam semesta tidak statis, melainkan mengembang. Jika semuanya bergerak saling menjauh sekarang, berarti di masa lalu, semuanya pasti pernah berada di satu titik yang sama. Inilah fondasi dari teori Big Bang atau dentuman besar yang merupakan penjelasan terbaik kita saat ini tentang asal-usul alam semesta. Jadi, dari mana galaksi-galaksi ini berasal? Menurut model kosmologi standar, sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, Alam semesta lahir dari sebuah titik tunggal yang sangat panas dan padat dalam peristiwa Big Bang. Pada awalnya, alam semesta adalah lautan partikel subatomik yang seragam. Namun, ada fluktuasi kepadatan yang sangat kecil. Area yang sedikit lebih padat dari yang lain. Berkat gravitasi, area-area yang lebih padat ini mulai menarik lebih banyak materi di sekitarnya. Selama jutaan tahun, gumpalan-gumpalan materi ini, yang sebagian besar terdiri dari materi gelap dan gas hidrogen serta helium, terus tumbuh. Gumpalan-gumpalan raksasa ini kita sebut sebagai protogalaksi. Di dalam protogalaksi ini, gas mulai mendingin dan runtuh di bawah gravitasinya sendiri, membentuk awan-awan gas yang lebih padat. ketika kepadatan dan suhu di inti awan-awan ini mencapai titik kritis, reaksi fusi nuklir pun dimulai. Dan, boom! Bintang pertama di alam semesta lahir, menerangi kegelapan kosmik. Miliaran bintang lahir dengan cara ini, berkumpul bersama untuk membentuk galaksi-galaksi pertama. Proses ini tidak terjadi dalam semalam, butuh ratusan juta hingga 1 miliar tahun setelah Big Bang. Untuk galaksi-galaksi pertama yang matang mulai terbentuk. Galaksi juga tidak statis, mereka berevolusi dan berubah seiring waktu. Salah satu cara utama galaksi tumbuh adalah melalui tabrakan dan penggabungan. Ya, kalian tidak salah dengar. Galaksi bisa saling memakan. Ketika dua galaksi saling mendekat, gravitasi mereka akan saling menarik dan mendistorsi bentuk satu sama lain. Selama miliaran tahun, mereka bisa bergabung menjadi satu galaksi yang lebih besar. Proses ini memicu gelombang pembentukan bintang baru yang masif yang disebut starburst. Bima sakti kita sendiri sebenarnya adalah hasil dari banyak penggabungan kecil di masa lalu dan saat ini sedang dalam jalur tabrakan dengan tetangga terdekat kita, galaksi Andromeda. Tapi tenang saja, tabrakan ini baru akan terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lagi. Sekarang, mari kita bicara tentang bentuknya. Tidak semua galaksi diciptakan sama. Astronom mengklasifikasikan galaksi menjadi 3 tipe utama. Pertama, ada galaksi spiral seperti Bima Sakti dan Andromeda. Mereka memiliki tonjolan pusat yang terang, dikelilingi oleh piringan pipih dengan lengan-lengan spiral yang anggun. Lengan-lengan ini adalah tempat kelahiran bintang-bintang baru yang panas dan biru. Kedua, ada galaksi elips. Galaksi ini berbentuk bulat atau lonjong seperti bola football dan sebagian besar berisi bintang-bintang tua yang berwarna kemerahan. Aktivitas pembentukan bintang di galaksi elips biasanya sudah sangat rendah. Ketiga, ada galaksi irreguler atau tak beraturan yang tidak memiliki bentuk spesifik. Galaksi ini seringkali merupakan hasil dari interaksi gravitasi atau tabrakan dengan galaksi lain. Di pusat hampir setiap galaksi besar, termasuk Bima Sakti kita, bersembunyi monster kosmik, lubang hitam supermasif. Objek ini memiliki massa jutaan hingga miliaran kali massa matahari kita dengan gravitasi yang begitu kuat sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa lolos. Lubang hitam ini memainkan peran penting dalam evolusi Galaksi mengatur laju pembentukan bintang dan memengaruhi dinamika seluruh galaksi. Mereka adalah jantung yang misterius dan kuat dari kota-kota kosmik ini. Jadi,
Mari kita rangkum perjalanan kita. Kita telah belajar bahwa galaksi adalah sistem bintang raksasa yang terikat gravitasi. Kita menelusuri sejarahnya dari mitos kuno, penemuan Galileo, hingga terobosan Edwin Hubble yang membuktikan keberadaan galaksi lain dan alam semesta yang mengembang. Kita juga telah menjelajahi asal-usulnya dari fluktuasi kecil setelah Big Bang, Pembentukan bintang pertama. hingga evolusinya melalui tabrakan dan penggabungan. Galaksi adalah struktur fundamental di alam semesta. Tempat di mana bintang lahir, planet terbentuk, dan mungkin kehidupan muncul. Mempelajari galaksi bukan hanya tentang objek-objek jauh di luar angkasa. Ini adalah tentang memahami asal-usul kita sendiri. Setiap atom di tubuh kita, selain hidrogen dan helium, ditempa di dalam inti bintang-bintang di galaksi kita miliaran tahun yang lalu. Kita benar-benar terbuat dari debu bintang. Jadi, lain kali kalian menatap langit malam, ingatlah bahwa kalian tidak hanya melihat titik-titik cahaya, tetapi kalian sedang menatap sejarah kosmik, melihat kota-kota bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan merenungkan tempat kita di alam semesta yang luas dan menakjubkan ini. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dan menemani saya dalam perjalanan menjelajahi galaksi. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Dan yang paling penting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Tulis di kolom komentar topik astronomi apa lagi yang ingin kalian bahas. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah penasaran.